Gue akan menceritakan kisah balas dendam epik dari seorang selebriti terkenal yang kalian pasti tahu dia siapa. Ini adalah kisah nyata dari Taylor Swift, cerita tentang bagaimana Taylor Swift membalas tindakan ketidakadilan yang terjadi kepada dirinya dengan sangat epik. Mari kita mulai ceritain. Para Swifties tahu jika Taylor Swift memulai karir musiknya di usia yang sangat muda. Ia menandatangani kontrak dengan Big Machine Records, sebuah label rekaman independen yang didirikan oleh Scott Borchetta. Ketika ia baru berusia 15 tahun. Di bawah Big Machine, ia merilis 6 album pertamanya yang sangat sukses. Dari Taylor Swift di tahun 2006 hingga Reputation di tahun 2017. Album-album ini tidak hanya melambungkan namanya menjadi superstar global, tetapi juga menghasilkan miliaran dolar. Dalam kontrak rekaman standar, label rekaman biasanya memiliki hak kepemilikan atas rekaman master atau master recording dari lagu-lagu artis. Rekaman master ini adalah versi asli dari rekaman suara yang digunakan untuk membuat salinan lain seperti CD, piringan hitam, atau untuk streaming. Siapapun yang memiliki master akan mendapatkan sebagian besar keuntungan dari penjualan dan penggunaan lagu tersebut. Pada tahun 2018, kontrak Taylor Swift dengan Big Machine Records berakhir dan ia memutuskan untuk pindah ke label baru, Republic Records, bagian dari Universal Music Group, dan kesepakatan barunya ini memberinya kepemilikan atas semua master rekaman lagu-lagu barunya di masa depan. Namun masalah besar muncul pada Juni 2019, terungkap bahwa Scooter Braun, seorang manajer bakat ternama yang pernah memiliki konflik dengan Taylor Swift di masa lalu melalui kliennya, Kanye West, telah mengakuisisi Big Machine Label Group melalui perusahaannya, Ithaca Holdings, senilai sekitar 300 juta US dollar. Akuisisi ini berarti Scooter Braun kini memiliki hak kepemilikan atas rekaman master dari 6 album pertama Taylor Swift. Swift sangat marah dan merasa dihianati. Ia secara terbuka menyatakan bahwa ia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk membeli kembali master rekaman dari Scott Borchetta, tetapi tidak pernah diberi kesempatan yang adil. Ia juga merasa bahwa Borchetta menjualnya kepada seseorang yang menurut Swift telah melakukan perundungan terhadapnya secara publik. Swift menggambarkan situasi ini sebagai skenario terburuknya. Ia merasa karya hidupnya yang ia tulis dan diciptakan sendiri kini berada di tangan seseorang yang ia anggap musuh. Taylor akhirnya membuat rencana dan pelaksanaan balas dendam yang cerdas daripada hanya pasrah. Taylor Swift mengumumkan rencana yang sangat berani dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar ini. Ia akan merekam ulang atau re-record 6 album pertamanya. Mengapa ini dianggap sebagai bentuk balas dendam atau perebutan kembali kekuasaan? Karena satu, devaluasi master asli. Dengan merilis versi baru dari lagu-lagu lamanya, Swift bertujuan untuk membuat master asli yang dimiliki Scooter Braun menjadi kurang berharga. Ia mendorong para penggemarnya untuk mendengarkan dan membeli versi baru miliknya, bukan yang lama. Jika penggemarnya beralih ke versi baru, maka pendapatan dari streaming penjualan dan lisensi penggunaan lagu, misalnya di film atau iklan, atau master lama, akan menurun drastis. Kedua, kepemilikan penuh versi baru. Swift akan memiliki kepemilikan penuh atas rekaman master dari versi baru ini, artinya ia akan mengkontrol penggunaannya dan menerima sebagian besar keuntungan darinya. Lalu tiga, pesan kepada industri. Tindakan ini mengirimkan pesan kuat kepada industri musik tentang hak-hak artis dan pentingnya kepemilikan atas karya mereka sendiri. Ini menginspirasi banyak artis lain untuk lebih sadar akan kontrak mereka. Keempat, dukungan penggemar yang luar biasa. Swift memiliki basis penggemar yang sangat loyal. Swifties, mereka dengan antusias mendukung proyek rekaman ulang ini. Tidak hanya karena mereka mendapatkan versi baru dari lagu-lagu favorit mereka, penggemar juga mendapat tambahan lagu baru seperti From the Vault yang belum pernah dirilis sebelumnya. Dan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan Taylor Swift. Album yang sudah terekam sejauh ini antara lain Fearless, dirilis pada April 2021,
Red dirilis pada November 2021, Speak Now dirilis pada Juli 2023, 1989 dirilis pada Oktober 2023, dan semua album rekaman ulang ini meraih sukses komersial yang luar biasa. Seringkali melampaui kesuksesan versi aslinya di tanggal lagu saat dirilis ulang. Penggemar dan kritikus memuji kualitas rekaman baru dan tambahan lagu-lagu From the Fall. Sementara itu, pada November 2020, Scooter Braun menjual master asli 6 album pertama Swift ke sebuah perusahaan ekuitas swasta, Shamrock Holdings. Dengan kesepakatan yang dilaporkan bernilai lebih dari 300 juta US dollar, Swift mengklaim bahwa Braun masih akan mendapatkan keuntungan dari katalog lamanya di bawah kesepakatan baru ini dan menolak untuk bekerja sama dengan Shamrock. Kisah balas dendam Taylor Swift ini dianggap epik karena skala ambisi. Merekam ulang 6 album penuh adalah proyek besar dan membutuhkan waktu, tenaga, dan investasi yang signifikan. Kecerdasan bisnis dan hukum ini adalah manuver yang cerdas dalam memanfaatkan klausul kontrak yang memungkinkan artis untuk merekam ulang lagu mereka setelah periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Mobilisasi dukungan publik, kemampuannya untuk menggalang dukungan dari jutaan penggemarnya di seluruh dunia menjadi senjata utama dalam perang ini. Dampak finansial dan industri. Tindakannya secara nyata mempengaruhi nilai master asli dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri musik mengenai kekuatan artis. Narasi perebutan kembali ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang seorang artis yang berjuang untuk memiliki dan mengendalikan karyanya sendiri setelah merasa diperlakukan tidak adil. Kisah Taylor Swift ini menunjukkan bagaimana seorang selebriti di era modern dapat menggunakan platform kecerdasan bisnis dan dukungan penggemar untuk melakukan balas dendam yang canggih dan berdampak besar. Mengubah apa yang bisa menjadi kerugian besar menjadi kemenangan artistik dan finansial. Tulis di kolom komentar mau bahas apa lagi untuk video berikutnya. Sekian dari video gue kali ini. Jangan lupa share, like, and subscribe channel ini agar terus berkembang. Gue Faisal Permana pamit dan wassalam.